Amal mu'min fayaqulu. Jadi apa yang kau ucapkan tentang hamba ini, kata dua malaikat munkar nakir. Tentang hamba ini yaitu Rasulullah. Ada orang mukmin mengatakan asyhadu anna Abdullah Rasul. Saya bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah dan utusannya itu Rasulullah SAW. Kalau fayuqalu, maka bersabda Rasul, fayuqalu lahu, maka dikatakan lahu kepada si rajul tadi, kepada hamba tadi, kalau bisa sudah menjawab, ya. Qalu nam undur ila fayuqalu undur ila maq'adika. Perhatikanlah kepada tempatmu nanti minanar dari api neraka. Qad abdalakallah, sudah Allah ganti bihi dengan tempat, dengan maq'adika minanar tadi, maq'adan najana, sudah Allah ganti dengan tempat dari surga. Qala Nabiullah, maka Rasulullah SAW bersabda, fayarahuma, maka melihat siapa abad hamba tadi dua tempat itu. Yang satu diperlihatkan dulu tempatnya seandainya dia tidak bisa menjawab di neraka, supaya dia syukur akan tempatnya di surga, maka baru setelah itu diperlihatkan tempatnya yang di surga. Fayarahuma jami'an, maka hamba tadi melihat kedua-dua tempat itu semuanya. Wa amal munafiku, adapun orang munafik, wal iyadzubillah, wal kafiru, dan orang kafir. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang munafik atau kafir tadi, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang dahulu kau katakan, apa yang ada siapa engkau taqul, kau mengatakannya tentang hadzal rajul, laki-laki ini. Fayaqulu la adri, maka berkata orang kafir atau munafik tadi, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaquluhun nas, dulu saya mengucapkan tentang apa-apa sesuatu yang yaquluhun nas, yang diucapkan oleh orang banyak. Maksudnya apa? Orang munafik itu kan Islamnya enggak, artinya yang menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran. Dia pura-pura mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dia tidak kenal betul siapa Rasul. Jadi dia mengatakan orang mengucapkan sesuatu, saya cuma ngikuti ucapan orang. Saya tidak tahu. Ya, saya cuma ngikuti ucapan orang. Aku lumayan kuluhun nas, saya cuma mengucapkan apa yang diucapkan orang, itu dua kalimat syahadat, cuma ucapan belaka, tidak ngerti apa maksudnya. Ini orang munafik. Orang kafir tidak ngerti sama sekali. Fayaquluna lahu, maka berkata dua malaikat munkar nakir kepada orang munafik atau kafir tadi, la daroita wala talaita. Engkau memang tidak ngerti, la daroita wala talaita, dan engkau juga tidak mengucapkannya betul-betul atau tidak mengikutinya. Tsumma yudrabu bima tariqa. Kemudian dipukul hamba tadi karena tidak bisa jawab oleh malaikat, dipukul bima tariqa dengan mitraqah, dengan alat pemukul. Taraqa yatruku, taraqal bab, itu artinya mengetuk pintu. Ya. Kan kalau kita belajar tasawuf kan gitu. Fa huwa tariqun wa dzaka matrukun, tariqun yang mengetuk, matrukun yang diketuk. Utruk, ketuklah, la tatruk. Matrukun, mitraqun, mitraq itu alat untuk mengetuk, alat untuk memukul. Mitraqah, godo, palu, duduk godo telo. Godo kan godo gedang. Gada, jadi gada yang gadanya Bimo, Bima rujak beling, gadane godone Bimo. Kudoro ya, bukan? Kudoro kan? Yang pewayangan. Karena ada senjatanya masing-masing. Dulu saya hafal waktu pelajaran apa? Bahasa daerah itu hafal. Gamane apa? Senjatanya nih. Bukan gada itu gadanya malaikat. Bima toriko min hadid, dengan gada-gada dari besi, dorbatan, dengan satu pukulan. Fayasihu, maka berteriak hamba tadi, waliyadzubillah, soyhatan, dengan satu teriakan yang yasma'uha man yalihi, yang mendengar akan teriakan soyhatan tadi siapa man yalihi, orang yang dekat, siapa manhi dengan hamba tadi, ghairus tsaqalaini, selain jin dan manusia. Ya. Jadi teriakannya hamba tadi karena pukulannya malaikat itu, gadanya malaikat tadi, palunya malaikat tadi, berteriak hamba tadi, dan didengar oleh semua makhluk teriakan itu kecuali manusia dan jin. Bahkan yang di dekat-dekatnya itu semua dengar, kecuali jin dan manusia. Bahkan ada tambahan di salah satu riwayat Bukhari, lau sami'u, seandainya mereka mendengar suara teriakan itu, la so'ikum, mereka akan mati atau pingsan. Manusia dan jin itu akan pingsan atau mati karena kagetnya mendengar suara seandainya mereka dengar. Tapi riwayah dalam riwayat yang lain, yuqalu li adima al-munkaro wal akhir an-nakiro. Dikatakan
atau disebut seorang dari dua malaikat itu sebagai mungkar dan yang lain sebagai nakir. Sebagaimana riwayat Tirmidzi. Riwayat apa? Subut ya. Sebagaimana di kitab itu ada faidatun, ada ya, tadi ada belum dibaca, ada catatan kaki itu ada faidah. Min Syu'abil Iman. Faidah ambil dari kitab Syu'abul Imannya punyanya Al-Imam Abdul Jalil Qasri. Wal barzakhu makanun wa zamanun wa halun. Barzakh itu mencakup tempat, wa zaman mencakup waktu, wa hal termasuk kondisi. Itu barzakh. Fa amal makanu adapun tempat, fa minal qabri ila illiyin, maka barzakh itu dari kuburnya tadi sampai kepada illiyin bagi arwahnya orang yang soleh. Wa ta'muru arwahu su'ada, dan dimakmurkan tempat barzakh itu sampai ke illiyin itu oleh arwahnya orang-orang yang bahagia. Wa minal qabri ila sijin, dan dari kuburan sampai ke bawah, sampai sijin, bumi yang paling bawah, yang ta'muruhu arwahul asqiya, yang dimakmurkan oleh arwahnya orang celaka, waliyadzubillah, orang celaka. Wa mazamanu adapun waktu barzakh itu adalah muddatu baqail khalq. Jadi barzakh itu bisa bermakna tempat, itu alam kubur. Mulai dari kubur sampai ke illiyin paling atas, tentu dimensinya beda, bukan dengan dimensi yang ini. Dan atau mulai dari kubur sampai ke sijin, bumi yang paling bawah bagi orang yang celaka, naudzubillah. Bagi orang soleh sampai ke illiyin. Itu tempat barzakh dalam makna tempat. Barzakh dalam makna waktu, muddatu baqail khalqi, tenggat waktu, bako tersisanya atau tetapnya makhluk, fihi padanya, pada barzakh itu min awal liman mata, dari awal orang yang meninggal dunia, au yamutu atau yang akan meninggal dunia daripada jin dan manusia, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, itu disebut barzakh secara dimensi waktu. Wa amal hal, adapun barzakh dalam makna kondisi mayit itu, barzakh dalam arti kondisi mayit, fa imamu adzabun, bisa disiksa, naudzubillah. Fa imamu na'am au muna'amun, atau diberi nikmat, dari kita termasuk yang diberi nikmat. Amin, apa kita selamatkan dari beratnya sakaratul maut, beratnya daripada barzakh. Karena kalau di barzakh itu ringan, yang setelahnya lebih ringan. Di barzakh itu berat, yang setelahnya naudzubillah lebih. Au muna'amun, atau diberi nikmat, au mahbusun, atau ditahan, tertahan. La dapat nikmat wala dapat azab. Hatta yatakhallasu bisu'ali minal makanil fattanaini, sampai lolos si hamba tadi dengan pertanyaan dua orang malaikat fattanain, juru fitnah, juru uji di kuburan. Fitnah maksudnya ujian itu bagi mayit. Hadza kulluhul imanu bi wajibun, ini semua al imanu bi wajibun. Adapun iman dengan ini semua hukumnya wajib. Kita mengimani barzakh dengan makna tiga makna tersebut. Wal akhbaru qad tawatarat bihi, dan khabar-khabar, hadis-hadis telah mutawatir, ini jumlahnya banyak, datang dalam jumlah banyak, bihi tentangnya, tentang hadza kullu, tentang semua itu. Wal Qur'anu qad afsaha bihi, dan Quran pun telah memfasihkan, melugaskan tentang barzakh ini, yaitu surah Al-Mu'minun dari ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Wal aqlu mujawizun lahu ghairu muhilun lahu, sedangkan akal membolehkan bagi barzakh ini dan tidak memustahilkan, ghairu muhil, tidak menganggapnya muhal, tidak menganggapnya mustahil. Allahu a'lam. Kemudian tadi masalah mungkar nakir itu ada catatan kaki juga di kitab Al-Hawi punyanya Imam Suyuti. Imam Suyuti radhiyallahu anhu berkata, tasmiyatul malaikat mungkaran wa nakiran, penamaan malaikat mungkar nakir itu kama sabata fi hadits Tirmidzi atau Turmudi, maka itu tetap sahih dalam hadis Turmudi, ya, riwayatnya sahih kuat dalam hadis Turmudi al-mazkur yang disebut. Qad atbaqa ahlus sunnah, dan sungguh telah atbaqa, telah sepakat ahlus sunnah wal jamaah tibari untuk menganggapnya, menganggap periwayatan itu bahwa memang namanya menurut riwayat itu mungkar dan nakir. Walam yukhalif fi ilal mu'tazilatu, dan tidak menyalahi fi dalam masalah hal ini, dalam masalah tasmiyah ini kecuali Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu lebih memberatkan akal. Menurut dia sesuatu yang enggak kelihatan dan masuk akal ditolak sama dia. Hatta riwayat itu ditolak sama Mu'tazilah, waliyadzubillah. Adapun Ahlussunnah ya mengimani semua yang datang dari Rasulullah meskipun itu bertentangan dengan akal. Di barzakh ini enggak bisa dimasukkan akal, alam barzakh. Maka tetap kita imani, kecuali Mu'tazilah yang tidak mengimani itu.
walam yaltafit ahlussunnah ila qaulihim, maka tidak menoleh siapa ulama ahlussunnah kepada pendapat Mu'tazilah i'timadan. Kenapa? Karena mengandalkan ulama Mu'tazilah ala majaa, atas menurut apa-apa yang datang, apa mata di fi ba'di turkil hadis, dalam sebagian jalur periwayatan hadis. Dan itu sahih hadisnya, itu menamakan munkar dan nakir. Ada riwayat yang dhaif namanya Bashir wa Mubashir. Jadi menurut riwayat kalau Nasai itu riwayat dhaif. Katanya kalau di riwayat itu disebut kalau orangnya iman itu namanya bukan munkar nakir tapi Bashir sama Mubashir. Malaikatnya namanya Bashir. Kalau orang yang tidak iman itu munafik dan kafir tadi itu munkar dan nakir. Tapi ini pendapat lemah. Yang lebih kuat menurut ahli akidah, ahli ilmu kalam, bahwa mu'tamad mau mukmin, mau kafir, mau munafik tetap namanya mungkarun wa nakir. Terus tak kenal ada apa-apa, yang penting selamat. Ya wajib lah munkar nakir, yang kenal itu munkar nakir. Mau mubashir, yang penting selamat. Mau mubashir, masih munkar nakir lagi selamat ya sampai mawon masih. Ya besok kenal sendiri. Ya, coba tanya nanti. Saya dulu belajar namanya mubashir. Panjenengan betul namanya munkar nakir. Umpama. Iku lek sempet takok. Wong Sayyidina, loh iya, sebab Sayyidina Umar itu saking dahsyatnya. Orang tegasnya Sayyidina Umar itu seolah hilang akal menghadapi dahsyatnya malaikat munkar dan nakir, sebagaimana satu bagian riwayat. Bagi ulun jenengan ya, sahabat bukan ya. Iku nek kober takok. Nah ini namanya wamal muti itu. Pokoknya batul ulama mungkarun nakir lil mudznib li ingkarima. Ya, sebagian ulama mengatakan namanya munkar nakir bagi orang yang pendosa karena pengingkaran keduanya. Jadi malaikat itu mengingkari ya, akan si orang pendosa tadi. Maka dinamakan malaikatnya mungkar dan nakir. Wamal muti, adapun orang yang taat, malakahu, maka malaikatnya adalah mubashir wa bashir. Tapi pendapat ini tidak kuat. Yang mu'tamad ya semuanya mungkar dan nakir. Faidatun. Adapun satu faedah, sab'atun la yus'aluna. Ada 7 kelompok yang tidak akan ditanya oleh munkar nakir. Asyahidu, orang syahid. Wal murabitu, orang murabit. Ya. Murabit itu menjaga di perbatasannya negeri kaum muslimin. Sehingga orang yang tinggal di dalam perbatasannya hidup dengan tenang berkat penjagaan orang yang di perbatasan. TNI, ABRI itu bisa jadi murabit kalau niatnya betul. Bukan sekedar jaga tanah sama air bisa dicolok. Dijaga itu perahu-perahu nyolong juga ikan. Ya. Niatnya jaga kaum muslimin, jaga orang supaya bisa hidup. Insya Allah Ta'ala ya kan innamal a'malu niat. Itu bisa jadi murabit mungkin. Insya Allah Ta'ala begitu. Murabit itu dulu ya orang yang menjaga di perbatasan sehingga orang yang hidup di dalam negeri itu aman karena berkatnya orang yang menjaga di perbatasan. Itu namanya murabit. Wal mayyitu bit-ta'un, orang yang meninggal dengan ta'un. Karena ta'un penyakit mewabah. Walam ya, corona kalau mau dianggap ta'un ya selamat dari itu. Pokoknya penyakit yang mewabah. Wasiddiqun, para siddiq, para aulia. Ya. Para wali-wali Allah yang siddiq, yang imannya kuat. Itu tidak ditanya. Wal atfal, anak-anak kecil yang mati kecil tidak ditanya. Wal mayitu yaumal jumu'ati aw lailatahu. Ya, orang yang meninggal hari Jumat dan atau malam Jumat. Wal muhafidzu ala qiraati tabarok. Nah, ini bisa mendaftar yang ini. Mau daftar yang ini bisa. Orang yang menjaga membaca surat tabarok setiap malam sebelum tidur. Kula lailatin. Setiap malam baca surat tabarok. Nanti bisa daftar nanti. Terus wali potongan awak dewi jadi wali ya. Kayaknya enggak angin. Wali murid paling gampang. Wali Allah kayak itu angin. Tapi mati Jumat ya, aku mati kan kersone pangeran ya, kita enggak bisa ngatur. Kan enggak bisa ngatur mati kita. Ya, satu-satunya yang bisa kita daftar ya membaca surat tabarok setiap malam, itu yang bisa kita daftar. Wazada ba'dhum wasajdah. Sebagian dari mereka menambah surat sajdah. Membaca surat Alif Lam Mim sajdah. Ya, sebelumnya Ahzab setelah Luqman. Wala nutil, di situ di catatan kakinya wala nutil. Dan kita tidak akan memperpanjang huna di sini biiradil adillah
dengan mengetengahkan dalil-dalil yang warid tentang 7 orang tadi, yang pasti ada dalilnya 7 itu. Yang nggak mungkin para ulama ngarang sendiri, itu ada hadisnya. Bi aulai sabah wasitaumu minas soal, dan pengecualian mereka. Kalau itu fi aulai sabah wasitnaihim, pengecualian mereka daripada pertanyaan mungkar nakir. Faqad jama'ahumul Imam Suyuti, sungguh telah mengumpulkan mereka siapa Imam Suyuti rahimahullah fi manzumatihi, dalam nadhamanya yang disebutkan at-tatsbit inda tabyid, al-musamma yang berjudul at-tatsbit inda tabyid. Fassala ma ajmala fiha, dan telah merinci apa yang diijmalkan, apa yang telah mengijmalkan, mengglobalkan siapa Imam Suyuti fiha pada nadhaman itu, wa afada, dan memberi faedah, wa ajada, dan telah bagus menjelaskannya, syarihuha, pensyarah daripada at-tatsbit ini, yaitu al-Imamul Allamah Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani. Fi syarhihi, dalam syarahnya namanya Jam'ut Tashtid. Ya, dari mulai sofa 89 sampai sofa 109 Farujiyah Murid Istifadah. Silakan merujuk, orang yang menginginkan istifadah dan istizadah tambahan keterangan, silakan merujuk ke kitab tersebut. Kitab Jam'ut Tashtid, syarahnya At-Tatsbit Inda Tabyid, syarahnya nadhaman Imam Suyuti. Di situ Imam Suyuti sudah menadhamkan siapa-siapa orang-orang yang tidak ditanya oleh Munkar Nakir. Salah satunya juga kalau tidak keliru di Hanatul Thalibin, kalau tidak keliru. Itu ditambah ada banyak beberapa keterangan lagi. Ada yang mengatakan yang membaca kulhu al-ikhlas ketika sakitnya menjelang wafat, dia memperbanyak membaca suratul ikhlas, itu aman dari fitnah kubur. Ada lagi yang azan, ya, azan dengan ikhlas 7 tahun. Dia begitu di lafaz hadisnya, sab'a sinin, begitu lafaz hadisnya. Wallahu alam. Ya. Atau kalau kurang tuh 7 tahun, boh nyangen dewe nang cuma ditawar sendiri, bisa enggak kalau kurang 7 tahun? Ya, 7 tahun. Disebutkan di hadisnya begitu. Terus orang yang menjadi imam rawatib itu, kemudian orang yang hafal Quran termasuk, dan orang yang membaca la ilaha syarikalah al-musyrik qadir ketika sakit, waktu meninggalnya, waktu sakitnya meninggal itu memperbanyak itu, banyak la ilaha syarikalah al-musyrik qadir boleh, atau kulhu al-ikhlas juga boleh diperbanyak ketika menjelang kalau dia sakit meninggal dunia. Kalau sembuh diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kalau meninggal itu salah satunya itu tadi dibebaskan daripada fitnah kubur. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa min dzalika, dan termasuk dari itu, dari yang dikabari oleh Nabi SAW tentang alam gaib, tentang alam barzakh, anak taqidah, yaitu adapun kita meyakini, ya, anna adzabal qabri wa na'imahu, bahwasanya siksa kubur dan nikmat kubur itu hakun, itu benar. Wa anal jismu wa ruh, dan bahwasanya siksa kubur itu dialami atas jisim dan ruh, menurut keyakinan yang muktamad inda ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Itu ada dalilnya di situ, lima akhrajahul Bukhari, di catatan kaki ada hadis Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna sa'alat Rasulullah SAW, Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah SAW, an adzabil qabri, tentang siksa kubur, ya Rasul, apa betul siksa kubur? Dalam riwayat yang lain, sebelum tanya ke Rasulullah, Siti Aisyah itu menerima tamu 2 wanita Yahudiyah. Ya. Maka wanita Yahudiyah ini mendoakan Siti Aisyah, a'adzakillah min adzabil qabri, wa Siti Aisyah, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Setelah Kanjeng Nabi datang tanya, ya Rasul, apa? Tadi ada orang tanya begini, a'adzakillah min, apa betul ada siksa kubur? Maka Rasul menjawab, na'am, adzabul qabri haqqun. Iya, siksa kubur itu benar. Qalat Aisyah itu, maka berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah SAW sholatan, maka tidaklah saya melihat Kanjeng Nabi Rasulullah SAW sholat siapa beliau sholatan akan satu sholat pun ba'da dzalika, setelah itu, setelah kejadian pertanyaan itu tadi, illa ta'awwadza min adzabil qabri, kecuali Rasul meminta perlindungan, berta'awudz dari siksa kubur. Dan beliau memerintahkan kita, juga memerintahkan sahabat-sahabatnya, sampai sahabat itu mengatakan Rasul itu memerintah kita bertawudz dari 4 perkara ini, seperti mengajarkan kita surat dari Quran. Terus beliau mengulang-ulang perintah untuk kita berlindung dari 4 perkara, min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta perlindungan dari azab kubur, dari azab neraka, siksa kubur, siksa neraka, dari fitnah
kehidupan dan fitnah kematian. Banyak fitnah kehidupan ya. Masuk cobaan dari anak, dari istri, cobaan corona, cobaan rezeki, cobaan macam-macam. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan wamin fitnatil masiihid, dan dari fitnah masih dajjal. Dari 4 ini. Rasul selalu mewanti-wanti kita, kata sahabat, menyuruh kita untuk berlindung dari 4 perkara. Sampai seolah-olah beliau mengajarkan satu surah dari Quran. Makanya salah satu ulama Syafi'iyah, Syekh Ali bin Ali Syubromul Lasi, salah satu hasyiah yang menghasyiah Minhajut Thalibin, itu sampai-sampai memfatwakan makruh orang kalau tidak baca ini. Tidak baca ta'awudz dari 4 ini makruh kalau meninggalkan bacanya. Itu fatwanya ba'du Syafi'iyah. Tapi mu'tamad enggak. Mu'tamad pendapat ulama-ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri tidak makruh kalau tidak membaca Allahumma na'udzuka min adzabil qabr. Pokoknya dibaca tasyahudnya sampai sholawat tuh sudah, itu yang wajib kan. Yang wajib kan tasyahud sama sholawat sama salam, itu aja. Sholawat paling sedikit Muhammad Muhammad, itu aja. Yang lengkap ya itu yang kita baca Muhammad Muhammad, Muhammad Ibrahim itu yang lengkap. Nah, adapun baca ta'awudz, baca perlindungan dari azab kubur itu tidak, ya sunnah saja, tapi tidak sampai dihukumi makruh. Tapi sampai ada yang menghukumi, sebagian Syafi'i itu memakruhkan orang yang meninggalkan bacaan ini. Berlindung dari azab kubur. Qala al-alama al-Buti, itu al-alama Syekh Dr. al-Buti itu mengatakan dalam Kubra al-Yaqiniyat, amma ingkaru adzabil qabri min aslihi. Adapun pengingkaran azab kubur dari dasarnya, fahuwa muzlikun ilal kufri, maka dia muzlik, mempelesetkan orang kepada kekafiran. Mengingkari azab kubur dari asalnya, sama sekali tidak ada azab kubur. Ya. Kalau ada yang tetap meyakini, tapi tidak meyakini bahwa itu dengan jisim, cuma roh saja ada. Tapi ini kan tetap meyakini azab kubur, ini tidak sampai kufur. Tapi kalau beliau min aslihi, kalau dari dasarnya memang sudah mengingkari azab kubur, itu muslikun ila kufri, mempelesetkan orang kepada kekufuran. Lima sabata, karena apa-apa yang tetap sahih minad dalilil qati'i, apa ma tadi berupa dalil qati', dalil yang gotek, dalil yang pasti, kama alimta, sebagaimana kau tahu tadi dalilnya. Wa ma iqraruhu min atul asli ma al itsbati bi ayakuna liruh faqat. Itu adapun pengakuan azab kubur min haitul aslu, dari sisi asal, pokok dasarnya memang dia akui bahwa azab kubur itu ada. Mal itsbat fi annahu, bersama dengan penetapan bahwasanya azab kubur itu liruh faqat, hanya ruh saja. Jasad tidak pakai. Au liruh ma'al jismi, atau untuk ruh bersama dengan jisim. Au ma'abadi ajza'il jismi, atau hanya bersama sebagian bagian dari jisim saja. Fadzalika amrun laisa min sya'ni yantahi bil bahits, maka itu satu perkara yang laisa min sya'nihi, yang bukan termasuk urusannya. Urusan dari perkara itu yantahiya, apa yakni sampai, ya, apa sya'nu perkara, amrun perkara tadi, bil bahits dengan si pembahas, si peneliti, ila ayyal itijaini dhaba, ya, kepada mana dari dua itijah, dua arah yang dia dhaba berpendapat, ilal kufri, tidak sampai terhenti kepada kekafiran. Kalau dia yakin azab kubur itu ada, cuma kaifiahnya bagaimana, dia mengatakan oh enggak mungkin kalau dengan jisim, itu roh saja. Nah, ini enggak sampai kufur, enggak sampai kepada kekafiran. Tapi yang dimaksud kafir tadi, kalau sama sekali dia mengingkari azab kubur, dia mengatakan azab kubur enggak ada, padahal sahih mutawatir hadisnya tentang azab kubur. Maka ini mempelesetkan orang itu pada kekafiran. Liana tahqiqu min annal azaba, sebab tahakkuk, sebab penegasan dari pembahasan min annal azaba, bahwasanya azab itu yakunu, ada apa azab itu liruhi faqat, untuk ruh saja, au liruhi wal jasadi, atau untuk ruh dan jasad ma'an bersama-sama, khadi'un lin nadhari, semua itu tunduk kepada nazar, tunduk kepada pemikiran. Ulaisa fi adilatun qati'atun wadihatun, dan tidak ada padanya dalil-dalil yang gotek, yang pasti, yang wadih, yang jelas. Keadilati asli ta'dzibi wa tan'im, seperti dalil pokoknya adanya azab dan nikmat. Jadi dalil hadis yang kita bawakan Bukhari itu cuma menegaskan bahwa ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Tapi kaifiahnya, caranya bagaimana, tidak dijelaskan lebih lanjut di hadis tadi. Jadi yang pokok adalah kita beriman tentang adanya azab dan nikmat kubur. Gimana, serahkan pada Allah, itu sama.
Atau ya muktamad, kalau mau mengikuti muktamad pendapat Ahlussunnah, ya jasad ya ruh. Karena jasad dan ruh ini punya ittisal, punya masih punya hubungan setelah di barzakh itu, tentu hubungannya ittisal barzakhi, bukan seperti hubungan ruh dan jasad seperti kita makan minum seperti ini, bukan. Tentu hubungan yang lain, tapi kalau kita teliti ya, dalil-dalil itu masih ada hubungan antara roh dan jasad. Kalau mau tahu penjelasannya lebih jelas, lihat keterangan saya lebih panjang lebar, dan mungkin saya jelaskan di sini karena itu berepisode-episode. Jadi penjelasan saya tentang Syarhus Sudur fi ahwalil mauta wal kubur, tentang alam kubur secara khusus. Itu ada penjelasan saya di YouTube, itu berepisode-episode kalau mau gamblang. Nah, ini ada ngaji ini nanti kalau itu. Wasulun ghairu anna Ahlussunnah, hanya saja Ahlussunnati wal Jamaah wa jumhurul muslimin, dan jumhur mayoritas ulama kaum muslimin qalu, mereka berpendapat bi anna dzalika yakunu liruh wal jasad ma'an. Itu ini yang saya bilang muktamad. Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat siksa kubur dan nikmat kubur yakunu liruh wal jasad, ada apa itu, apa nikmat dan ta'dzib wa tan'im tadi ya, itu ada liruh untuk ruh dan jasad ma'an bersama-sama. Idh huwa min qabilil mumkin, karena dia adanya ruh dan jasad bersama-sama, siksa dan azab kubur dan ruh dan jasad bersama, itu min qabilil mumkin, termasuk sisi sesuatu yang mungkin secara akal, kama awdhahna anifan, sebagaimana kami telah jelaskan tadi. Waliyana zahiran nususi, dan karena zahirnya nas, teks-teks al-waridah yang datang keterangan itu berupa Quran dan hadis, taqtadi dzalika, menuntut akan hal itu, akan mungkinnya terjadinya nikmat dan siksa itu baik secara jasad maupun secara ruh, dua-duanya, ruh dan jasad mungkin. Kita selesai kutipan dari kitabnya Syekh Al-Buti, yaitu Kubral Yaqiniyatil Kauniyah. Faslun wa nataqidu anal malaikata haqqun. Besok dulu ya. Tapi masih panjang ini. Itu saya selesaikan dulu supaya sedikit. Ini masih jam 5 kurang. Maghribnya jam berapa? 17. Iya, itu sudah ditambahi 2 menit. Iya, ihtiyaton, secara ihtiyati. 17.23. Berarti sekitar masih ada 15 lah. Saya tambah sedikit lah nanti, sebab itu nanti pembahasannya panjang, di catatan kakinya itu bakal panjang pembahasan dari tentang masalah Isra Mi'raj dan sebagainya itu. Nanti saya baca matanya dulu lah. Fasul nataki itu anal malaikata haqqun. Asal dari kita meyakini, sebab yang di Naso itu pendek, habis itu habis sudah itu. Mafasul haji. Tinggal saum tuh tinggal dikit. Eman waktunya kalau ini nah. Dan kita meyakini bahwa malaikat itu benar. Itu termasuk yang dikabari oleh Rasul bahwa malaikat itu ada. Wa nam dawu ajnihatin, bahwasanya para malaikat itu memiliki janah, ajnihah. Ya, memiliki sayap-sayap. Ya, memiliki sayap-sayap. Itu dalilnya. Matana wa thulatha wa ruba', ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Itu dalilnya surat Fatir. Alhamdulillah fatir samawati wal ardi, segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi, ja'ilal malaikati, yang membuat daripada malaikat rusulan sebagai duta utusan kepada para rasulnya, uli ajnihatin, yang mana mereka memiliki sayap-sayap, matna 2-2, wa thulatha dan 3-3, wa ruba'a dan 4-4. La yafturun an ibadatillah, malaikat itu tidak henti-henti, tidak putus-putus dari ibadah kepada Allah. Yusabbihun Allah Ta'ala, yusabbihun Allah la yafturun. Beliau bertasbih pada Allah dan tidak putus-putus seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Wala ya'suna amroh, mereka tidak durhaka kepada perintahnya Allah. Wa afdaluhum Jibril, paling afdalnya malaikat adalah Jibril alaihissalam. Wa anal jannata, dan bahwasanya surga, wa naru haqqun, dan neraka itu benar. Wa huma mawjudatani al-an, dan dua-duanya neraka dan surga dua-duanya ada sekarang, sudah ada.
Bukan seperti Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada. Wa jannata makhluqatun litsawab. Karena kata Mu'tazilah kalau ada tuh nanti nganggur katanya. Dipikir perhitungan di sisi Allah itu seperti di dunia ini panjang 1000 tahun. Sehingga nganggur lama surga neraka. Wa jannata makhluqatun, dan bahwasanya surga itu dicipta litsawabi untuk pahala. Wan naru ma'dudatun lil azab, sedangkan neraka itu dipersiapkan untuk azab. Wal jannatu ala maqal aktsarun, dan surga menurut sebagian besar apa yang diucapkan sebagian besar ulama, fauqas samawat, di atas 7 lapis langit. Wa dhillu arsyur rahman, dan bayangannya atau atapnya surga adalah arasnya Allah yang Maha Rahman. Wan naru ta'tal aradin, dan neraka itu berada di lapis bumi yang 7, di lapis bumi yang paling bawah itu neraka. Wa na'taqidu anna jami'a ma ja'a bihi Rasulullah haqqun, dan kami meyakini itu ada hadisnya di situ, dalil-dalilnya bahwa neraka itu ada. Dalilnya apa? Karena Allah mensifati surga itu di catatan kaki itu uiddat lil muttaqin, surat Al-Imran 1:3. Telah, itu pakai fi'il madhi, telah dipersiapkan bagi orang yang bertakwa, berarti sudah ada. Ya. Ini tidak menafikan hadis dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya yang menceritakan bahwa surga itu setiap Ramadan disuruh oleh Allah berhias. Tapi kan sudah ada masalah berhias, dia menjadi lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik lagi. Tapi sudah ada. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jadi nggak usah bingung dengan hadis yang satu lagi. Wa anal jannata makhluqatun. Jadi surga itu sudah ada, dalilnya uiddat, telah dipersiapkan bagi orang bertakwa. Berarti telah dipersiapkan. Fi'il madhi uiddat, berarti telah, ya berarti sudah ada. Tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan neraka bagi orang kafir, berarti juga sudah ada. Seperti Al-Baqarah 24. Oleh hadis qudsi, dan karena berdasarkan hadis qudsi, a'datul ibadiyah sholihin, saya telah persiapkan, kata Allah Ta'ala, bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mata memandangnya, wala udhunun sami, tidak pula telinga mendengarnya, wala khatara qalbi bashar, tidak pernah terlintas atas hati manusia. Itu apa? Ya tadi surga itu. A'datu, saya telah persiapkan, kata Allah Ta'ala, berarti sudah ada. Juga hadis Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan udkhiltul jannah, saya dimasukkan ke surga oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Diperlihatkan surga, dimasukkan ke sana. Wa uritun nar, saya diperlihatkan neraka, berarti sudah ada. Hadis sighah, semua lafal-lafal di hadis dan di ayat tadi maudhu'atun lil mudhi hakikatan. Itu diletakkan untuk menunjukkan al-mudhi, telah berlalunya sesuatu secara hakiki. Fala wajalil uduli anha, maka tidak ada alasan untuk udul menyimpang dari sighah lafal-lafal tadi ilal ijaz kepada kelemahan, illa bis atau kemukjizatan, illa bisori ayatin atau sahih dalalatin, kecuali dengan tegasnya ayat atau sahihnya dalil. Ya. Artinya kaidah usul fikih mengatakan selama lafal Quran tuh dan hadis itu masih bisa diartikan secara zahir, maka tidak boleh menyimpang kepada lafaz majazi, kecuali kalau ada dalil yang menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah majazi, makna kiasan. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu makna kiasan, maka tetap dimaknai secara zahir. Maka di situ zahir lafadznya itu fi'il madhi sudah berlalu, berarti sudah ada surga dan neraka itu. Wa fil mas'alati khilafun Mu'tazilah, dalam masalah ini ada khilaf bagi Mu'tazilah. Ya, itu dikutip dari Minahur Raudhul Azhar, punyanya Sayyidullah Ali Al-Qari. Hadis Bukhari, itu hadis Bukhari tentang surga. Dari beberapa tentang fi faidah sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, fa inna awsatul jannah. Karena surga firdaus itu paling tengah-tengahnya surga, wa alal jannah paling tingginya surga. Wa fawqa arsyur rahman. Di atasnya surga firdaus itu langsung arsy. Ya, wa minhu tafjuru anarul jannah, dari surga firdaus itulah memancar sungai-sungai surga yang 4 itu. Wa dhamir fi qouli fawqahu, dhamir pada perkataan fawqahu di atasnya, itu kembali ke firdaus. Kalau Ibnu Tin salah satu syarihul Bukhari, pensyarah Bukhari mengatakan bahwa rojiun ila jannati kuliah, tidak, bukan kembali ke firdaus, tapi kembali ke seluruh surga semuanya. Wa taqaba bi akhir hadis, tapi dianulir, dikritik pendapatnya Ibnu Tin ini dengan apa yang ada di akhir hadis,
Huna fi qouli, yaitu firman Allah, minhu tafjuru anharul jannah atau tafajjaru anharul jannah. Darinya lah memancar sungai-sungai surga. Karena dhamirul firdausi jazman. Sebab dhamir itu untuk firdaus, kata ganti hu di situ darinya, nya itu kembali kepada surga firdaus secara pasti. La istaqim ayakuna lil jinani kula, tidak bisa lurus kalau dikatakan itu kembali kepada jinan, semua surga. Wala muraminuna itsbatu anna makhlukun, dan yang dimaksud sini adalah itsbat annahu makhluk, mengisbat, menetapkan bahwasanya surga itu dicipta, dan utabata anna fawqan wa tahta, dan karena telah tetap di situ bahwa isbat bahwasanya arsy itu makhluk, annahu bahwasanya arsy itu makhluk, karena telah thubut bahwa arsy itu punya fawq, ada arah atas, ada arah bawah. Wa sifatil makhlukin, arah atas arah bawah, dua-duanya adalah sifatnya makhluk. Maka surga dikatakan atasnya surga itu adalah arsy. Berarti surga firdaus berada di bawah arsy. Sesuatu yang disifati dengan bawah dan atas berarti itu makhluk. Berarti arsy itu makhluk, karena sifati dengan atas dan bawah. Maka bagaimana dikatakan Allah bersemayam pada arsy? Na'udzubillah. Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Maksudnya Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sudah dikutip dari Fathul Bari. Wa nataqil jabi majabi akun wallahu alam. Nanti tentang Isra Mi'raj. Ya. Kemudian tentang bab saumnya di kitab Nasihat Diniyah wa Imaniyah karya Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa amin. Wa alaika, dan wajib atasmu, bil iktsari, untuk memperbanyak, minas shaumi, daripada puasa secara mutlak. Ya, kapan saja secara mutlak, kecuali hari-hari yang diharamkan tentunya, yaitu hari tasyrik yang 3, kemudian 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu silakan memperbanyak puasa, atau hari yang dimakruhkan, itu Jumat sendirian atau Sabtu sendirian atau Ahad sendirian. Fa innahu min ablaghil asya. Sesungguhnya saum itu termasuk ablaghil asya, paling bangetnya sesuatu, fi riyadatin nafsi, dalam melatih jiwa, wa kasri syahwati, dan dalam mematahkan syahwat, wastinaratil qalbi, dan dalam mencahayai, menerangi hati, wa tarqiqihi, dan menghaluskan hati. Ya, puasa itu paling hebatnya riyadhah untuk nafsu dan untuk mematahkan syahwat, dan paling hebatnya riyadhah untuk mencerahkan hati atau menghaluskan hati, wa ta'dibil jawarih, dan untuk mendidik anggota badan, wa taqwimiyah, dan meluruskan anggota badan, wa tansyitiyah lil ibadah, dan membuat rajin anggota badan untuk ibadah. Itu puasa. Wa fi thawabul azim, dan pada saum itu terdapat pahala yang besar, wa jazaul karim, dan balasan yang mulia, ala dilanihatal wala ghayah, yang mana tidak ada penghabisan dan tidak ada ghayah, tidak ada puncak bagi balasan itu, karena hanya Allah yang tahu balasan orang yang puasa. Kenapa? Walaysa syai'un, karena alasannya kok bisa Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Laisa syai'un al-amal, sebab tidak ada sesuatu dari amal illa wali taubi hadun, kecuali bagi pahala amal itu ada batasan, wa miqdarun, dan ada ketentuan, siwa shaumi, kecuali puasa. Sebab fa inna tauba yuqaddar biqadrin, sebab pahala puasa tidak dikira-kirakan dengan satu perkiraan, walam yuhadda bihaddin, dan tidak dibatasi dengan satu batas. Dalilnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu, kullu amal ibni adam yudhafu lahu, setiap amal bani Adam itu yudhafu, dilipat gandakan, tahu bagi bani Adam, ya, illa shaum, kecuali puasa. Bainauli, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan saya membalas dengan puasa itu. Saya yang langsung membalasnya, kata Allah. Soalnya kalimat saya langsung membalasnya itu berarti ya tidak ada batasan yang tahu kecuali Allah. Ya da'ul insanu ta'amahu, telah meninggalkan si manusia tadi akan makanannya, wa syaraba minumannya, wa syahwatu kesenangannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Bisoimi farhatani, ya. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Ya, farhatun inda iftarih, satu kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu fa min shaim atyabu indul miril misik, sedangkan khuluf, la khulufu,
famisoim, bau mulut, perubahan bau mulut yang orang yang berpuasa, atyabu lebih harum, lebih baik, bagus di sisi Allah, mirihil misik, daripada bau misik ya, di sisi Allah ya, bukan manusia tetap bau ya, itu indah Allah di sisi Allah. Fata'ammal rahimakallah, maka renungkanlah, semoga Allah merahmatimu ta'ala jiddan, dengan benar-benar sungguh-sungguh. Qaulahu ta'ala, akan firman Allah SWT, illa sauma, kecuali saum fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalasnya. Renungkanlah kalimat kecuali puasa, sesungguhnya itu untuk saya, kata Allah. Wa tafakkar fil wa'di bil jazail mutlaq, renungkanlah, pikirkanlah tentang wa'd, janji baik dengan jazail mutlaq, balasan yang mutlak, yang tidak terbatas. Minas sayyidil karim, dari Tuhan yang maha dermawan, al jawadir rahim, maha dermawan lagi maha penyayang, maha mulia lagi dermawan lagi penyayang. Wa ta'amal fi aydan fi khulufi fami shaim, jadi renungkanlah tentang kalimat ana ajzibih, saya yang langsung membalasnya. Kalau sudah Allah yang langsung membalas, berarti tidak ada batasan, seolah-olah begitu. Dan renungkan pula tentang khulufu fami shaim, tentang bau mulut orang yang berpuasa. Alladzi huwa indallah, yang mana dia itu bau mulut berpuasa di sisi Allah, atyabul, lebih bagus, lebih harum, mirihil miski, daripada bau misik. Wastahdir makna indiyah, dan hadirkanlah makna kedekatan al-ilahiyah, ilahi, kedekatan ilahi, al-kainati, yang ada, minat tibi, daripada bau wangi tadi, bihadil manzilah, dengan posisi seperti itu, sampai dikatakan lebih harum di sisi Allah. Berarti itu orang itu didekatkan di sisi Allah karena menganggap dia itu sesuatu yang harum. Kultu, ya, saya dikatakan sisi kedekatan tadi indiatul ilahiyah. Kenapa? Karena orang, sebagaimana orang mendekatkan bau wangi itu dengan bau yang sangat wangi kepada dirinya, maka Allah pun mendekatkan orang tadi yang berpuasa itu tadi. Kultu, saya katakan, wa min ajli fadli hadzal khuluf, dan karena ajli, karena ya, ajli itu karena, min ajli itu bukan ajali, karena keutamaan bau mulut tadi, wa makanatihi, dan posisinya bau mulut khuluf tadi, itu enggak pakai tasdid, ajli itu ya. Indallah, di sisi Allah Ta'ala, kurihal istiyak, maka dimakruhkanlah bersiwak, lisoimi, bagi orang berpuasa, ba'da zawali, setelah zawal, setelah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, hatta yuftiro, sampai berbuka, itu makruh. Kenapa? Lianat siwaka yuziluhu, karena siwak bisa menghilangkan bau mulut yang berpuasa, au yukhafif, atau meringankan bau mulut. Sedangkan bau mulut itu sesuatu yang disukai, kok malah dihilangkan, maka makruh. Sebagian ulama memakruhkan untuk bersiwak setelah zuhur. Kenapa setelah zuhur? Karena setelah zuhur itu puncaknya bau mulut itu berubah, sehingga kalau setelah zuhur itu dihilangkan, maka makruhkannya setelah zuhur, karena itu puncaknya atau mulai berubahnya bau mulut karena diam yang lama. Kalau suatu Rasul bersabda, fi fadli shaum, tentang keutamaan puasa, lil jannati babun, bagi surga itu ada satu pintu, yuqalu rayyan, dikatakan untuk pintu itu namanya ar-rayyan, la yadkhulu illa shaimun, tidak memasuki pintu itu kecuali orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu minhu ughliqa, lalu apabila mereka masuk dari pintu rayyan itu, ughliqa, ditutup lagi pintu itu tadi ya, ditutup babun tadi, pintu tadi. Kalau suatu Rasul bersabda, shaumunis musabri, puasa itu separuh dari kesabaran, wa likulli syai'in zakatun, dan bagi segala sesuatu itu ada zakatnya, wa zakatul jasadi as-shaum, zakatnya badan adalah puasa. Maka suatu salam Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnatun wa isnu asminan nar, puasa itu adalah benteng, junnah sama hisnul asinun, ya, perisai yang kokoh, yang kuat, atau benteng yang kuat dari neraka. Wa alam anna li shaumi suratan wa ruhan, ketahuilah bahwasanya bagi puasa itu ada gambar, ada ruh. Ada rupa surah, rupa fisiknya puasa, zahirnya puasa, ada ruhnya puasa. Fa'ama surah itu ada pun zahirnya puasa. Fayal imsakun al-aklu syurbil jima'i, yaitu menahan diri dari makan, minum, berkumpul dengan istri, min tulil fajr, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, ma'aniyah, bersama dengan niat. Faman akala au syariba, maka siapa yang makan au syariba atau minum, ya, au jamaah atau jima, berkumpul dengan istri finahari, di siang harinya, wa huwa amidun, sangat dia sengaja, amidun sengaja, alimun ngerti bahwa itu tidak boleh, muktarun, tidak dipaksa, sukarela, tidak ada yang memaksa, batalah shaumuhu, maka batal puasanya. Ya, tapi wa in kana nasiyan, apabila man tadi itu lupa,
orang tadi itu lupa, jahilan atau tidak ngerti kalau itu membatalkan puasa, au mukrohan atau dipaksa, maka tidak batal. Lebih betul somu tidak batal. Hadis fi surati shaum, ini tentang bentuk fisik dohirnya puasa. Dia tidak batal kalau lupa atau tidak tahu atau dipaksa. Kalau tidak membatalkan puasanya dia bakal dibunuh umpama dipaksa. Dengan syarat paksa itu betul-betul bisa ancaman itu bisa dilaksanakan oleh orang yang mengancam. Wa maruhu, ada ruhnya puasa, itu dohirnya puasa. Ini dohirnya puasa itu cuma tidak makan, tidak minum, tidak kumpul, itu dohirnya puasa. Ada ruhnya puasa, fawal imsaku anil athamil muharram wal muharramat. Maka dia adalah menahan, ngeker. Dia menahan daripada azam, saking piro-piro dosa wal muharramati, dari beberapa dosa dan hal-hal yang diharamkan. Wal qiyamu lan jumeneng kelawan faraidi, dan mendirikan daripada fardu-fardu wal wajibat dan kewajiban-kewajiban. Itu rohnya. Walladzi yasumu anil akli wasyurbi wal jima'i, sedangkan adapun orang yang berpuasa dari makan, minum dan jima, wala yasumul mukhalafat, tapi tidak puasa dari maksiat, dari menyalahi aturan Allah. Wa shaimul ladzi laysa min siyamil anak, itulah orang yang berpuasa yang laisa lahu min siyami, tidak ada bagi dia, bagi shaim tadi daripada puasanya si shaim, ilal anak wa ta'abu, kecuali payah dan capek. Fa idza sumta, maka tidak dapat pahala, naudzubillah min dzalik, karena cuma tidak makan, tidak minum saja, tapi tidak menjaga dari kemaksiatan, maka cuma dapat lapar dan haus. Waliyadzubillah, fa idza sumta fa ahsin, maka apabila kau puasa, maka perbaguslah puasamu. Wa kadzalika, sempurnakan puasamu, kadzalika fi jami' amalika, begitu juga seluruh amalmu hendaknya kau sempurnakan. Ijtihad fi ihsaniyah, bersungguh-sungguhlah engkau dalam ihsaniyah, memperbagus amal-amalmu tadi, wa ikmaliyah, dan menyempurnakan amal-amalmu tadi, wa ikhlasiyah, dan mengikhlaskan amal-amalmu tadi, hatta yanfa'akallahu, sehingga memberi manfaat kepada dirimu siapa Allah Ta'ala dengan amal-amalmu tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal kita ikhlas ya, dan kita termasuk orang yang memperbagus amal tadi. Wa ya'dhum lakal ajru, sehingga bermanfaat amal tadi. Ya'dhum lakal ajru, dan menjadi besar bagimu pahala dari amal-amal tadi. Inda rujui, ketika kau pulang kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walau subhanahul amru kullu, dan milik Allah lah subhanahu yang maha suci dia. Al-amru, apa semua perkara, iku kaduwe Allah ya, subhanahu ya, yang kahanane mensucikan saya kelawan suci-sucinya Allah. Utawi al-amru, perkara itu puluh, semuanya itu milik Allah. Kita kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Sembahlah dan bertawakal, karena tidak mungkin kita menyembah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata. Wa rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu itu ghafil, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kamu kerjakan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Ilaihil masiru, hanya kepadanya al-masir, tempat kembali. Mudah-mudahan kita ditolong. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Abdullah Haddad, Sidul Fatihah. Selesai mabahatul shaum, kita beralih nanti ke mabahatul haji, pembahasan haji, manasik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. Wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan, ya laka alaina min ihsan. إحسانك القديم يا أنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا فأتب علينا توبة تأسي لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا جود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نرضى بكل سهول صلى وسلم ربي وآله وصحبه وعندنا في ذنبي والحمد لله في البدء والتناهي. Untuk selasa depan insya Allah bertempat di rumahnya Hadi Palasupak G5226. Ya. Kita lupa dari doa ada buat apa? Ikhwan di Palestina. Masyarakat muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad mahdi nabi man hadait wa afi nabi man afait wa la nabi man tawallait wa la fi ma taqina syarra ma qadait wa la taqdiru wa la yasbiqu sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin واحفظنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين وخصوصا سبحاننا المسلمين المستضعفين في فلسطين في روهينيا في الهند في كل مكان ونصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا ومن أمالك أعداءهم وشتت شملهم فرق جمعهم وقل عددهم كل حدهم ومن صرهم على رسولهم على أعدائهم نصر أمة سيدنا محمد مرحم أمة سيدنا محمد مجبور أمة سيدنا محمد مجبور أمة سيدنا محمد ومنصور أمة سيدنا محمد ومنصور أمة سيدنا محمد منصور أمة محمد واجعل خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وصحبه وسلم الحمد لله. آمين. الفاتحة.